Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Shousanke. Yang bener tuh Shousanke ya, make Z. Katanya tes doang. Oke, makasih banyak ya bang udah support Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Makhluk yang menjulang tinggi mendarat perlahan di tanah di samping pusaran air angkasa. Tingginya lebih dari 1000 mil dan tubuhnya ditutupi dengan baju besi bersisi hitam dan merah. Wajahnya berwarna hijau, alisnya hijau, dan 2 tanduk kardinal. Dia hanya punya 1 mata, tetapi mata itu bisa melihat menembus semua yang ada di bintang asli. Seorang Universe Master telah tiba. Sebagian besar kesatria tidak tahu mengapa seorang Universe Master datang, tetapi tidak ada yang berani melawan. Meskipun kendali atas ruang dan waktu tidak dapat menghabisi seorang kesatria, kendali tersebut tetap dapat membuat kesatria sulit berjalan apalagi terbang. Meskipun kesatria yang kuat dapat menyaingi seorang Universe Master yang paling biasa, tetapi itu hanya ketika Universe Master lain tidak menggunakan harta karun sejati. Sayangnya, mustahil bagi Universe Master untuk tidak memiliki harta karun sejati. Itulah sebabnya hanya ada beberapa kesatria yang berani melawan Universe Master. Dan setidaknya tidak ada kesatria yang mampu melakukannya di bintang asli ini. Inilah sebabnya ketika mereka merasakan esensi pengikat yang kuat, mereka semua tahu itu berasal dari Universe Master dan tidak ada dari mereka yang berani memberontak. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan belenggu kekuatan dahsyat ini di mana-mana. Jika itu adalah pemimpin kota primal, dia pasti sudah mentransmisikan suaranya. Betapa kuatnya seorang Universe Master itu, seru Loveng. Belenggu itu sangat kuat, dan dia mungkin belum mengeluarkan semua kekuatannya. Para kesatria mendengar suara yang membuat jantung mereka berdebar kencang. "Serahkan saja padaku," kata suara itu. "Kalian semua bisa pergi sekarang." Mereka adalah kesatria, dan mereka mengenal sebagian besar Universe Master dari aliansi wilayah utara. Mereka dapat langsung tahu dari suaranya bahwa itu adalah Master Fumo. Mereka tidak lagi bersikap hati-hati, sebaliknya mereka justru sangat gembira. Master Fumo berdiri di dataran dan segera menguasai semua hal di bintang asli. Dia melihat melalui semua ruang, pegunungan, dan lumpur tanah, dan dengan mudah menemukan binatang bertanduk emas yang berbaring di hutan yang jauh. Rasa dingin melintasi mata Master Fumo. Di dalam hutan, belenggu dalam ruang dan waktu di sekitar binatang bertanduk emas tiba-tiba melonjak, seakan-akan ada raksasa tak berwujud yang mencengkramnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Binatang bertanduk emas merasakan tekanan hebat yang menimpanya. Ia segera mulai membakar kekuatan ilahinya untuk melawan. Namun kekuatan belenggu itu terus meningkat. Tubuh Dewa Binatang bertanduk emas terus melemah. 1% langsung terkuras. Totalnya dengan cepat turun dari 99% menjadi 98%, lalu 97%. Tubuh dewanya terus melemah. "Jika aku menggunakan armor kekuatan," pikir Loveng, "aku dapat melemahkan kekuatan itu hingga 99,99%. Dengan begitu, aku tidak akan mudah dimusnahkan. Bagaimanapun, Universe Master sangat perkasa. Aku bahkan belum melihatnya, tetapi aku sudah terluka parah." Binatang bertanduk emas mencoba berdiri diam dan menahan tekanan itu. "Binatang bertanduk emas," sebuah suara dingin terdengar.
Di mana baju sirah harta karunmu? Kamu diserang oleh 8 kesatria senior. Salah satunya memiliki harta karun sejati, namun kamu tidak terluka sama sekali. Mengapa kamu hanya terluka oleh manipulasi ruang dan waktuku? Di mana baju sirah harta karunmu? Dan di mana sayapmu? Habisi saja aku, geram binatang bertanduk emas. Sepertinya kamu telah memindahkan semua harta karun sejatimu, kata Master Fumo. Binatang bertanduk emas mendengus dingin. Binatang bertanduk emas, aku adalah seorang Universe Master, katanya dengan suara dingin. Bagiku, kamu bahkan tidak layak untuk dihabisi. Aku yakin kamu butuh waktu lama untuk mengolah tubuh dewa itu. Berikan saja komponennya kepadaku. Selama kamu memberiku komponennya atau memberitahuku di mana kamu menaruhnya, aku akan membiarkanmu pergi. Aku mungkin terbunuh jika aku membawa harta karun sejatiku, kata binatang bertanduk emas. Sayangnya, aku tidak membawa barang berharga apapun, jadi tidak ada gunanya mengancamku. Binatang bertanduk emas memiliki teknik cloning, jadi meskipun tubuh dewa ini jatuh, yang lain akan tetap utuh. Mengenai serangan jiwa, meskipun pikiran dan tekadku tidak sebanding denganmu, aku dapat dengan mudah menghancurkan diri sendiri sebelum kamu mengikisku. Semuanya hening. Master Fumo juga terdiam beberapa saat. Memang sangat sulit untuk mengendalikan pikiran seorang kesatria. Itu hampir mustahil, bahkan bagi para Universe Master yang mengkhususkan diri dalam serangan tipe jiwa. Pertama, tidak ada perbedaan besar antara kemauan dan pikiran kesatria dan Universe Master. Master Fumo bahkan tidak mengkhususkan diri dalam serangan tipe jiwa. Binatang bertanduk emas, kata suara itu semakin dingin. Apakah kamu mengancam diriku? Tentu saja tidak, jawab binatang bertanduk emas. Aku hanya tidak ingin memberimu komponen pedang Sungai Luo. Aku memperoleh harta karun ini melalui keberuntungan dan kekuatan. Mengapa kamu perlu menangkap harta karunku dengan menggunakan metode yang begitu kuat? Kamu tidak mungkin membutuhkan harta karun sebanyak itu. Master Fumo mulai marah. Sejak kelahiran pedang Sungai Luo, ada 122 kesatria yang cukup dekat denganmu untuk mentransfernya. Dari semua 122 kesatria, 89 di antaranya berasal dari aliansi Hong atau ras penjara, dan mereka tidak akan mau membantumu. Itu menyisakan 33 orang yang mungkin telah membantumu. Harta karunmu pasti disembunyikan di salah satu dari 33 kesatria itu. Aku akan memberimu 2 pilihan. Master Fumo melanjutkan. Pilihan pertama, katakan di mana harta karun sejati itu. Yang kubutuhkan hanyalah bilah pedang suci Sungai Luo. Pilihan kedua, aku akan meluangkan waktu untuk menghabisi setiap kesatria itu sampai aku menemukannya. Kemungkinannya aku harus menghabisi setidaknya 10 orang sebelum aku menemukannya. Setelah itu, aku akan mengambil semua harta karun sejatimu yang lain juga. Itu pilihanmu. Untuk pertama kalinya binatang bertanduk emas tampak gelisah. Namun Lofeng tidak merasa cemas. Faktanya semuanya berjalan sesuai rencananya. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin kota primal, dia bisa mengulur waktu dengan memisahkan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh lautan terpencil. Dan tentu saja, semakin lama dia berbicara dengan Master Fumo, semakin banyak waktu yang dia peroleh. Tiba-tiba, ada riak dahsyat lainnya dan mengelilingi bintang asli. Belenggu yang mengikat binatang bertanduk emas segera hilang. Para kesatria di bintang asli semuanya membatu. Apakah itu guruku? Pikir Lofeng. Seekor binatang raksasa yang dilalap api berdiri setinggi lebih dari 6.000 mil. Dia muncul di langit. Sosok itu memancarkan kekuatan tak terbatas. Master Fumo, terdengar suara binatang raksasa yang dilalap api itu. Ku dengar kamu akan menyerang makhluk agung dari aliansi binatang luar angkasa dan merebut harta karunnya. Apakah kamu memprovokasi aliansi binatang luar angkasaku? Kemarahan melintas di mata Master Fumo.
Master Bintang Api adalah makhluk tertua dan terkuat dari binatang angkasa api, salah satu dari 12 garis keturunan teratas dari binatang angkasa. Master Bintang Api menggeram dalam kobaran api yang tak berujung. Setiap inci bintang asli bergetar, dan ruang serta waktu di bawah kendali Master Fumo pun terenggut. Rupanya, Master Bintang Api dan Master Fumo tengah berebut kendali atas bintang asli. Master Bintang Api berteriak, "Binatang bertanduk emas itu adalah anggota aliansi binatang luar angkasa milikku. Sekarang aku sudah di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Kamu tidak bisa menekannya dengan mengendalikan ruang dan waktu, dan kamu hanya bisa terbang ke arahnya." Master Fumo yang berdiri di dataran seperti gunung menjawab dengan marah, "Master Bintang Api, aliansi wilayah utaraku telah mengatur segalanya. Bahkan jika kamu dapat menghentikanku, aku masih dapat menghentikanmu dari mengendalikan ruang dan waktu. Makhluk agung dari aliansi wilayah utaraku akan mengepung binatang bertanduk emas itu di bawah komandoku." Master Fumo mengirimkan suaranya kepada makhluk-makhluk agung yang diatur oleh aliansi wilayah utara, dan dia bahkan memberi perintah kepada 6 tim di sisi lain melalui aliansinya. Meskipun Master Fumo tidak dapat menekan binatang bertanduk emas melalui kendalinya atas ruang dan waktu, dia masih dapat mengetahui setiap gerakannya. "Dia adalah anggota aliansi binatang angkasa," kata Master Bintang Api dengan geram. Meskipun dia juga tidak dapat memanipulasi ruang dan waktu saat Master Fumo mengganggunya, dia masih mampu mengetahui semua yang terjadi di bintang asli. Bahkan Master Bintang Api pun terkesima dengan banyaknya ras dan makhluk agung dari aliansi wilayah utara. Master Fumo, makhluk agung dari aliansi binatang angkasa kula yang memperoleh harta karun itu. Beraninya kamu, ia menggertakkan giginya sambil menggeram. "Kamu telah membangkitkan amarahku. Berhentilah berceramah padaku." Master Fumo mendengus. "Kekuatan adalah hal terpenting di alam semesta. Master Bintang Api, aku berjanji tidak akan menyakiti binatang bertanduk emas selama dia memberiku pedang suci itu. Mungkin itu hanya sebuah komponen, tetapi pedang Sungai Luo adalah harta karun sejenis tipe domain tingkat atas. Ia memiliki kekuatan serangan harta karun sejati puncak. Pedang itu jelas lebih berharga daripada harta karun sejati tingkat atas." Master Bintang Api meraung, "Kamu bukan satu-satunya yang bisa memanggil makhluk-makhluk hebat. Aku akan memanggil Master Tanduk Emas ke sini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan melawan makhluk-makhluk hebat dari aliansi milikku." Master Fumo mencibir tidak terintimidasi. "Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padanya? Biarkan saja dia datang. Aku yakin dia akan butuh waktu lama untuk tiba di sini. Aku memegang pengaruh atas ruang dan waktu di sini, dan bahkan para kesatria harus terbang perlahan sebagai hasilnya." Namun Master Fumo sedikit gentar di dalam hatinya, karena Master Tanduk Emas adalah makhluk yang hebat di antara para Universe Master aliansi binatang angkasa, dan dia memiliki 4 tubuh dewa. Sementara Master Fumo dan Master Bintang Api saling berhadapan, berdiri puluhan miliar mil terpisah. Kekuatan maha kuasa lainnya membanjiri portal pusaran air. Itu adalah sosok menjulang tinggi yang berdiri 6.000 mil. Dia membawa tongkat batu kuno yang kasar dan berjalan tanpa alas kaki. Dia mengenakan mantel 1000 harta karun. "Aku tidak menyangka akan menemukan 2 Universe Master di sini," suaranya menggema. Master Fumo dan Master Bintang Api juga terkejut. Mereka berdua memang merupakan Universe Master yang terkenal, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin kota primal karena dia memiliki 3 tubuh, dan masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Sungai 1000 harta karun merupakan harta karun sejati tipe domain tingkat atas, dan kekuatan harta karun sejati tersebut dapat dengan mudah menghabisi mereka berdua. "Pemimpin kota primal," kata Master Bintang Api yang semakin cemas. "Binatang bertanduk emas adalah makhluk hebat dari aliansi binatang angkasa milikku. Kamu adalah Universe Master yang disegani.
dan akan sangat tidak sopan jika kamu merampas sesuatu yang berharga dari orang yang tidak dikenal. Demi aliansi binatang angkasa, kumohon padamu pemimpin kota primal. Master Fumo berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aliansi Hong peduli dengan aliansi binatang angkasa milikmu? Pemimpin kota primal, aku akan mundur karena kamu dan sungai 1000 harta karun milikmu. Mengenai komponen sungai pedang Luo, itu milikmu atau Master Bintang Api. Meskipun Master Fumo telah berhenti ikut campur, dia masih ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aliansi Hong adalah salah satu negara adik kuasa terbesar. Aliansi binatang angkasa bersifat menyendiri dan misterius, tetapi memiliki persatuan yang kuat. Akan menarik untuk melihat konfrontasi antara keduanya. Suara tawa pemimpin kota primal bergema. Master Bintang Api, karena kamu yang meminta, aku akan berhenti mencampuri urusanmu. Hal ini membuat Master Fumo menjadi tercengang. Master Bintang Api segera menjawab, terima kasih pemimpin kota primal. Master Fumo memberi perintah kepada kesatria aliansi wilayah utara. Dia tidak akan ikut campur lagi. Meskipun dia sedikit kesal, bagaimanapun sebagai Universe Master dia harus menepati janjinya. Sungai 1000 harta karun juga menghilang. Begitu pula pemimpin kota primal. Saat pemimpin kota primal tengah mengirimkan suaranya ke makhluk agung lainnya, Lo Fong mendengar pesan yang berbeda. Muridku, demi kepentingan terbaikmu, aliansi binatang angkasa terlibat dalam hal ini. Aliansi wilayah utara tidak akan ikut campur lagi sekarang. Setelah Master Fumo berjanji, kesatria lain tidak akan ikut campur karena mereka tahu 3 Universe Master terlibat. Satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan adalah aliansi cincin duri. Tetapi jangan terlalu cemas tentang hal itu. Keluarlah dari sini dengan tubuh lautan terpencilmu dan beberapa makhluk agung lainnya. Bahkan jika makhluk agung aliansi cincin duri ingin datang dan mengatur serangan, itu akan memakan waktu cukup lama bagi mereka. Lo Fong merasa lega. Binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya, bersiap untuk terbang menjauh. Binatang kecil, suara Master Bintang Api terdengar di samping. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu pernah mengembara? Setiap binatang buas mengembara saat mereka masih muda, sampai mereka dibawa kembali ke aliansi saat mereka menjadi undying. Apakah kamu tidak pernah kembali? Aku adalah Master Bintang Api dari aliansi binatang angkasa. Sebelumnya aku berada di bintang asli lain, dan aku datang ke sini karena aku menyadari bahwa aliansi wilayah utara berani menyerang salah satu dari kita berdasarkan percakapan yang kudengar dari para kesatria hebat lainnya. Terima kasih, Master Bintang Api, jawab binatang bertanduk emas dengan hormat. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata suara itu. Kasihan sekali kamu belum pernah kembali. Binatang bertanduk emas berkata, aku sudah sendirian sejak aku lahir, dan aku tidak pernah bisa kembali ke aliansi bintang luar angkasa. Lo Fong takut dikenal, namun ia teringat apa yang dikatakan pemimpin kota primal sebelumnya, bahwa setelah menjadi undying, jiwa akan menyatu dengan setiap kekuatan inti tubuh. Dan bahkan pemimpin kota primal tidak dapat mengenali apakah binatang bertanduk emas itu adalah Lo Fong sendiri atau binatang bertanduk emas yang sebenarnya. Namun, alam semesta virtual itu maha kuasa. Seseorang dapat mengidentifikasi ras seseorang dengan menghubungkannya. Jika musuh ras lain mencoba terhubung ke sensor alam semesta virtual, mereka akan ditolak, kecuali mereka mengirim beberapa mata-mata manusia atau mata-mata aliansi Hong yang pikirannya dikendalikan. Master Bintang Api berkata, kita memiliki makhluk luar angkasa di mana-mana di alam semesta, dan semuanya bangkit dengan kekuatannya sendiri. Mereka hanya akan dibimbing kembali setelah menjadi undying. Ada banyak makhluk hebat dari aliansi binatang luar angkasa di bintang-bintang asli ini. Kamu dapat menemukan salah satu dari mereka. Tentu saja, jika kamu tidak sabar untuk kembali, kamu bisa langsung kembali. Ini adalah koordinat alam semesta. Ini adalah salah satu tempat berkumpulnya aliansi binatang luar angkasa kita.
akan ada makhluk dari ras kita yang menyambutmu, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk pergi ke tanah suci dari aliansi binatang luar angkasa. Mata binatang bertanduk emas berbinar penasaran. Setiap makhluk agung yang baru saja diterima akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi tempat perlindungan itu sekali, dan kekuatanmu akan semakin meningkat di sana. Kami akan memberimu beberapa sumber daya berdasarkan kekuatan dan potensimu. Kamu mungkin akan mendapatkan perlakuan khusus, mengingat kamu menjadi begitu kuat bahkan tanpa bantuan ras kami. Binatang bertanduk emas mendengarkan dengan seksama. Juga, waspadalah terhadap aliansi cincin duri. Aku yakin kamu telah memindahkan barang-barang berhargamu ke tempat lain, tetapi jangan sia-siakan tubuh dewa ini. Binatang bertanduk emas mengangguk pelan. 3 Universe Master datang ke sini karena pedang suci itu. Aliansi cincin duri jauh lebih lemah dari kita, dan yang bisa mereka kirim hanyalah beberapa kesatria. Tetapi tetaplah berhati-hati. Binatang raksasa itu melangkah ke portal pusaran air dan langsung menghilang. Tubuh lautan terpencil Lo Feng tersenyum, memindahkan dirinya ke tempat yang jauh dan kembali menggunakan teleportasi negara dewa. Binatang bertanduk emas terbang jauh dari portal, dan dia telah terbang melintasi dataran dan memasuki hutan. Butuh waktu lama baginya untuk tiba di portal pusaran air, dan aliansi cincin duri akan punya cukup waktu untuk membuat pengaturan. Binatang bertanduk emasku tidak memiliki barang berharga atau budak. Sungguh membuang-buang waktu jika terbang kembali seperti itu. Binatang bertanduk emas mengedipkan matanya di tengah hutan yang sunyi. Tiba-tiba, dia meledakkan diri. Setelah waktu yang lama, 9 kesatria dari aliansi berduri berkumpul di portal menuju dunia luar. Kita harus mendapatkan pedang Sungai Luo kali ini. Setiap pedang dapat memperkuat hingga batas tertentu. 9 kesatria itu baru saja tiba di sini. Mereka menunggu di sana untuk waktu yang lama. Mengapa binatang bertanduk emas belum muncul? Akhirnya, seorang Universe Master dari aliansi cincin duri datang dan memeriksa bintang asli. Dan saat itulah mereka mendapati bahwa binatang bertanduk emas tidak lagi berada di bintang asli, yang membuat bingung semua makhluk agung dari aliansi cincin duri karena mereka tidak tahu kemana perginya binatang bertanduk emas. Mereka harus mengakhiri rencananya. Binatang bertanduk emas memiliki tubuh dewa sepanjang lebih dari 600 mil yang mengandung energi yang sangat besar bagi kebanyakan makhluk agung, dan mereka tidak akan menyanyiakannya. Namun Lo Feng memiliki tubuh lautan terpencil yang memiliki kekuatan dewa yang tak terbayangkan. Kekuatan yang diserapnya dalam sekejap dapat menyamai kekuatan seluruh binatang bertanduk emas. Lo Feng berdiri di depan istana dan memandangi sungai 1000 harta karun yang tak berujung. Ia tersenyum. Jika aliansi cincin duri membuat pengaturan, usaha mereka sia-sia. Bukan karena binatang bertanduk emasku kecil, tetapi karena lautan terpencilku yang tak terbatas terlalu besar, kata Lo Feng. Sungguh luar biasa, memiliki lautan terpencil yang tak terbatas. Tidak heran, Master 9 terpencil dapat menyaingi harta karun sejati yang tertinggi. Penghancuran diri di sana, pemulihan di sini, renung Lo Feng dalam suasana hati yang baik. Pemimpin kota primal mengirimkan suara kepada Lo Feng. Kemarilah Lo Feng. Baik guru. Lo Feng berbalik, menatap istana utama dan berteleportasi ke sana. Di dalam istana, apakah kamu sudah kembali dengan selamat? Kata pemimpin kota primal. Ya, kata Lo Feng sambil tersenyum. Kalau bukan karena guru, aku pasti akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Sebenarnya lebih mudah untuk menghadapinya daripada yang kuduga, kata pemimpin kota primal. Master Fumo itu pasti akan menghadapiku jika bukan karena Master Bintang Api. Bahkan jika aku menggunakan sungai 1000 harta karun untuk membawamu pergi, akan membutuhkan waktu lama untuk memindahkanmu ke portal pendingin udara dengan kecepatan ringan. Kami berhasil keluar dari sana tanpa drama yang berarti, tetapi mungkin ada akibatnya nanti.
Loveng berkata, karena kamu dan Master Bintang Api ada di sana, maka para Master dari Aliansi Wilayah Utara menyadari bahwa mereka tidak dapat memiliki kesempatan. Ya, pemimpin kota Primal mengangguk dan berseru. Juga, pedang suci Sungai Luo tidak begitu penting. Jika itu adalah harta karun sejati tingkat atas, Master Fumo tidak akan mundur seperti itu. Dia mungkin telah memanggil master lain yang menyebabkan pertumpahan darah. Apa yang ingin kamu lakukan dengan pedang suci itu? Tanya pemimpin kota Primal sambil menatap Loveng. Kamu bisa mengambilnya sendiri, atau kamu bisa memberikannya kepada ras kami dan mendapatkan poin kontribusi. Dengan poin kontribusi itu, kamu bisa membeli beberapa sumber daya yang kamu butuhkan, atau harta karun sejati yang kamu inginkan. Oke guys, sampai sini dulu sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.